beratnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan, atau orang-orang yang mencegah kemungkaran tapi dia sendiri masih aktif untuk melakukan kemungkaran tersebut. Ini juga sebagai pengingat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wal istirsyada wal irsyad, wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh barakah ini bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita sekalian. Allah menyehatkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan yang meninggal dunia di antara kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sebagai harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang penuh barakah ini, lalu kita berkumpul dalam rangka melaksanakan majelis ta'lim dan dilanjutkan dengan berbagai amalan lainnya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah, dan Allah memberikan keturunan kepada kita keluarga yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam surga dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى ما نواه السلف الصالح ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sedang diguyur hujan, Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Maka ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita. Dalam kondisi tidak hujan saja, ada banyak halangan, rintangan untuk kita datang ke masjid memenuhi panggilan Allah.
apalagi dalam kondisi hujan seperti ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua halangan rintangan yang kita hadapi dalam melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ganti kelak nanti di hari akhir dengan cara Allah memudahkan semua halangan rintangan kita untuk kita semuanya, mudah-mudahan bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sama-sama paham bahwa salah satu kelompok yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan tiket VVIP, tiket yang paling berkelas, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan juga tahapan akhirah lainnya. Di antaranya yaitu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasul menyampaikan banyak sekali fadilah-fadilah untuk orang yang pergi ke masjid, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti baginda Rasul menyampaikan siapa yang melangkahkan kaki ke masjid di tengah gelap gulita malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya, yaitu dengan nur, dengan cahaya petunjuk nanti ketika berada di hari akhir. Dan hadis-hadis yang serupa sangat banyak. Maka insyaallah dalam kondisi seperti ini kita tetap melangkahkan kaki ke rumah Allah, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan niat kita kecuali karena merupakan dorongan rasa cinta kita kepada masjid ini, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun dalam fikih kita pun faham sebenarnya kalau kondisi hujan atau kondisi angin yang kencang itu menjadi udzur syar'i bagi kita untuk sholat berjamaah, tidak apa-apa secara fikih. Jadi ada banyak udzur-udzur, hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah, itu namanya al-a'dzar asy-syar'iyyah, udzur-udzur syar'i yang membuat kita boleh untuk tidak sholat berjamaah. Ada banyak, salah satunya yaitu hujan. Dan standar hujannya itu tidak harus hujan sampai banjir, tidak. Yang penting hujan, kemudian kalau kita jalan maka kaki kita akan bisa terkena cipratan air itu. Ya kan, hampir semua hujan kalau tingkatnya sedang pasti kena kita cipratan air dari langkah kaki kita itu. Itu sebenarnya sudah boleh untuk tidak sholat berjamaah. Tetapi alhamdulillah dengan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa cinta kita kepada rumah Allah, kita masih bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bab yang ke-24 yaitu babu taghlidhi 'uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lah. Bab tentang menerangkan beratnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan, atau orang-orang yang mencegah kemungkaran tapi dia sendiri masih aktif untuk melakukan kemungkaran tersebut. Ini juga sebagai pengingat bagi kita. Maka itulah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang oleh kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas dianggap kitab yang sangat penting sekali. Terutama kenapa? Karena memang isinya itu sangat dalam, memberikan peringatan kepada setiap muslim tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Maka kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, itu hampir semua kita ini kena semua pokoknya. Afatnya talibil ilmi. Afat itu artinya hal-hal yang dikhawatirkan
dari seorang penuntut ilmu. Itu diterangkan apa saja yang biasanya masih dilakukan oleh orang-orang menuntut ilmu. Nanti di situ biasanya ada riya, ada niat yang tidak baik, itu dijabarkan semua supaya kita terhindar dari itu. Ada afatnya ad-da'i, afatnya orang-orang yang suka berdakwah, itu ada diterangkan semua. Afatnya imam-imam sholat, itu ada semua itu. Maka kalau kita baca kemudian renungkan, maka itu tadi sangat bermanfaat sekali, dalam sekali isinya. Hampir semua kita ini pasti kena itu kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Meskipun memang menurut para ulama ahli hadis ada beberapa hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadis-hadisnya derajatnya lemah. Bahkan kadang ada yang sangat lemah sekali. Tetapi secara umum mayoritas ulama menganggap kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang sangat berharga dan sangat penting. Karena kadang di kitab-kitab lain belum dikupas sampai sejauh dan sedalam itu, di Ihya sudah dikupas. Dan konon katanya, kata murid-murid beliau, murid-murid Imam Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali itu punya cara khusus dalam menyeleksi hadis-hadis yang akan beliau masukkan dalam kitab Ihya. Kalau standar keilmuan itu kan, kalau kita mau masukkan hadis, itu kan pakai standar. Oh, ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif. Yang sahih kriterianya umpamanya ada 6 atau 5, yaitu sanadnya harus muttasil, para perawinya harus orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqah. Kemudian juga tidak ada syadz, tidak ada illat. Kemudian perawinya juga orang-orang yang dhabit, orang-orang yang hafalannya kuat, seperti dalam Nadhm Al-Baiquniyah itu, awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu sahih. Oh, masuk. Kalau sahih masuk. Kemudian kalau hasan, hasan itu sama dengan sahih. Syarat-syaratnya sama. Sanadnya muttasil, para perawinya orang-orang yang adil, hafalannya kuat, tidak ada syadz, tidak ada illat. Tapi perbedaannya tingkat hafalannya, tingkat kekuatan hafalannya masih sedikit di bawah para perawi hadis-hadis sahih. Itu saja. Kalau adilnya harus adil. Kalau bisa dipercayanya thiqahnya harus orang-orang thiqah. Cuma bedanya di tingkat dhabatnya, tingkat hafalannya saja. Ya, hafalannya bagus, tapi masih di bawah, masih sedikit di bawah tingkat hafalan para perawi hadis sahih. Tapi bisa dipakai, hasan itu jelas bisa dipakai. Nah, baru kemudian dhaif. Nah, kalau dhaif nanti lihat-lihat. Kalau dhaifnya itu tidak sampai mungkar, matruk, kemudian maudhu'. Lalu kemudian dhaifnya ini menerangkan hal-hal yang bersifat targhib wa tarhib, motivasi untuk melakukan amal baik, juga motivasi untuk meninggalkan amal yang buruk, masih berkaitan dengan fadailul a'mal. Lalu kemudian masih sesuai dengan makna umum dari dalil-dalil yang sahih atau hasan, maka bisa dipakai. Tapi kalau sudah mungkar, matruk, maudhu', jangan dipakai. Itu kan standar yang di dalam keilmuan hadis. Nah, kalau Imam Ghazali itu punya metode yang berbeda. Menurut sebagian murid-murid beliau, Imam Ghazali itu kalau mau memasukkan hadis ke dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab beliau lainnya, maka hadis itu ditulis lalu kemudian dicium. Kalau baunya wangi, ini bisa dipakai hadis ini. Tapi kalau baunya itu busuk, tidak dipakai. Karena menurut sebagian murid-murid beliau, Imam Ghazali termasuk dikaruniai oleh Allah ilmu mukasyafah, ilmu yang di luar nalar, di luar logika. Nah, kalau kita nulis hadis kemudian kita cium, ya nggak ada baunya. Tapi Imam Ghazali beliau menuliskan, kalau dicium baunya wangi, dicantumkan. Kalau baunya busuk, ya tidak dicantumkan. Seperti itu.
Akan tapi ya tetap saja kalau dalam standar ilmu hadis ya metode seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai standar baku, tidak bisa. Ya tetap pakai aturan tadi sahih, hasan, dhaifnya seperti apa. Tuh. Nah itu Imam Ghazali. Dan ada beberapa kasus orang-orang yang sangat tasyaddud, orang-orang yang menganggap kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang sama sekali tidak ada berguna. Jadi akhirnya dibakar kitab Ihya Ulumuddin itu oleh dia. Dibakarnya itu karena menghina dan karena merendahkan. Nah padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi, tidak semuanya lemah, banyak juga hadis-hadis yang sahih. Bahkan kemudian ditakhrij kitab Ihya Ulumuddin itu hadis-hadisnya takhrij oleh beberapa ulama. Ya banyak sekali hadis-hadis yang sahih dan hasannya. Dibakar. Ya maka tidak lama setelah itu dalam bahasa kita kualat. Ada yang gila, ada yang dikasih azab macam-macam. Maka itulah sikap kita terhadap ilmu Allah ya harus tawadhu, harus sopan. Jangan sampai kita melihat ini kitab ini banyak salahnya ini lalu dibakar saja. Ya jangan. Kecuali kalau jelas-jelas umpamanya ada orang mengatakan ini adalah kitab yang saya dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, langsung turun seperti Al-Qur'an kepada baginda Rasul. Ini turun juga kepada saya. Ini wahyu dari Allah, padahal tulisan sendiri maunya. Nah, kalau seperti itu ya dibakar enggak apa-apa. Karena wahyu sudah terhenti ketika baginda Rasul sudah wafat. Hadirin dan hadirat a'azzani Allahu iyyakum ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian sendiri melupakan diri kalian untuk mengerjakan kebaikan itu. Hanya memerintahkan orang melakukan kebaikan, tetapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Wa antum tatluna al-kitab, dan padahal kalian membaca Alkitab. Yang menurut para ulama ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu itu para ulamanya, para tokoh-tokohnya dulu seringkali mereka memerintahkan pada kebaikan, tetapi mereka sama sekali nggak mengerjakan. Alasannya kenapa? Alasannya diterangkan dalam kitab-kitab hadis itu, diantaranya yaitu karena mereka khawatir akan kehilangan pangkat jabatannya. Pangkat sebagai apa? Sebagai rahib, sebagai ulama di kalangan bangsa Yahudi. Dan ada lagi yang menjelaskan bahwa sababun nuzul dari ayat ini ketika ada beberapa golongan atau masyarakat Bani Israel bertanya kepada ulama-ulamanya, apakah betul nanti ada nabi terakhir, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini mengatakan, iya betul, kami juga mendengar itu, kami mengetahui itu dari Nabiullah Musa alaihi salam, kami mendengar itu. Jadi kalian kalau nanti ketemu dengan Nabi Muhammad itu yang dikabarkan oleh Nabiullah Musa itu, kalian ikuti dia, harus beriman kepada dia. Tetapi ulama-ulamanya itu sendiri tidak mau. Jadi mereka hanya menyampaikan, kalau nanti kalian bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu, kalian harus ikut ke mereka. Tapi hati para ulamanya tadi yang menyampaikan seperti itu, mereka sudah punya azam, kalau kami meskipun nanti ketemu dengan Nabi Muhammad, kami nggak mau berubah haluan, tetap kami akan menjadi rahib, menjadi pendeta Yahudi. Nah itulah yang kemudian menjadi sebab turun Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, yaitu mengikuti baginda Rasul kalau bertemu dengan baginda Rasul, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Kalian sendiri nggak mau untuk keluar dari agama Yahudi menuju Islam kalau ketemu dengan baginda Rasul. Maka padahal kalian membaca kitab Taurat, yang di kitab Taurat itu pun ada ayatnya yang menerangkan tentang akan datangnya nabi terakhir. Ada. Tapi oleh para pakar
kitab, perbandingan kitab suci. Saya dulu ketika di Mesir ikut selama 2 tahun ya perbandingan agama dan perbandingan kitab suci. Jadi yang di forum itu ya orang-orang Islam banyak, orang-orang Yahudi ada, orang-orang Nasrani ada, kemudian orang-orang dari agama lain ada. Dan Nasraninya pun juga beda-beda. Karena kalau di Mesir itu yang paling banyak namanya Kristen Koptik. Jadi bukan Protestan, bukan juga Katolik, bukan, tapi Koptik. Kalau bahasa Arabnya Kipti. Itu ada beberapa ajarannya yang berbeda dengan Katolik dan Protestan. Nah, jadi para peneliti dari agama Yahudi sendiri pun mengatakan ya memang ayat tentang akan turunnya baginda Rasul itu ada, tapi sengaja disembunyikan. Nah, itu hampir menjadi rahasia umum itu di kalangan para pengkaji perbandingan agama. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ayat itu memang ada tapi tidak disampaikan secara langsung kepada umatnya. Nah, ayat Al-Quran ini ada di surah Al-Baqarah ayat 44. Kemudian ketika ada orang yang bertanya, mengapa kita semuanya dilarang untuk memerintahkan manusia berbuat kebaikan sementara kita sendiri tidak melakukannya? Padahal ayat ini tadi berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Maka ada sebuah kaidah di dalam ilmu tafsir itu, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi standar itu adalah luasnya atau umumnya cakupan makna, bukan hanya melihat pada sebab khusus tertentu saja. Meskipun ayat ini turunnya kepada orang-orang Yahudi, tetapi karena cakupan maknanya juga bisa dikenakan kepada umat lain selain Yahudi, termasuk umat Islam, maka umat Islam pun juga terkena kritikan maksud dari ayat ini. Siapapun yang hanya sekedar memerintahkan, mengajak pada kebaikan, apalagi hal-hal yang wajib, lalu kemudian kita sendiri meninggalkan hal yang wajib tersebut, maka kena ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Lalu kemudian yang dimaksud dengan Alkitab ini menurut beberapa ulama ahli tafsir yaitu tidak hanya kitab Taurat tapi juga kitab Injil, At-Taurat wal Injil. Wa fihima an-nahyu an hadzal wasfi adh-dhamim. Dan di dalam kitab At-Taurat dan kitab Injil itu ada larangan untuk hanya sekedar menyeru pada kebaikan tapi kita sendiri meninggalkan. Itu ada. Itu seperti disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin yang menjadi syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Apa alasannya kalian mengatakan sesuatu yang kalian sebenarnya tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maka kemudian Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau menyampaikan, ruwiya annal muslimina qalu law 'alimna ahabbal a'mali ila Allah labadhalna fihi amwalana wa anfusana. Fa'anzalallahu ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Menurut Imam Al-Baydawi, sababun nuzul dari ayat ini adalah saat itu umat Islam ada yang mengatakan, beberapa umat Islam mengatakan, seandainya kami tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kriteria amalan-amalan yang paling Allah cintai,
maka pasti kami akan menyerahkan nyawa kami, harta kami, semuanya untuk melakukan sesuatu yang paling Allah cintai itu. Ada orang-orang Islam yang mengatakan, andai kita tahu apa yang paling Allah sukai, apa yang paling Allah cintai, kita pasti akan mengerahkan semua kemampuan kita, baik jiwa kita, fisik kita, harta kita, kekuatan kita untuk melakukan itu. Akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, berjihad fi sabilillah. Dan dulu konteksnya perang itu ya langsung angkat senjata. Bukan konteks seperti di zaman kita ini yang hidup di zaman damai. Ya konteks jihad kita lebih luas lagi. Ya menulis untuk menerangkan hukum-hukum, menulis untuk mengkantar hoax dan fitnah-fitnah, menulis untuk menerangkan, menjadi perimbangan ketika ada sesuatu fatwa yang dilandasi dengan kebencian dan seterusnya, kita tulis perbandingannya, yang netral seperti apa, yang objektif seperti apa, itu juga termasuk jihad. Tapi dulu jihadnya di zaman baginda Rasul, ya ketika ada disebut jihad itu maksudnya perang. Nah, ada orang-orang Islam awalnya ngomong kalau saja kita tahu apa yang paling Allah cintai, pasti kita akan mengerjakan itu meskipun taruhannya nyawa, harta dan sebagainya. Ternyata kemudian Allah menurunkan, sesungguhnya Allah mencintai berjihad, mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ternyata fawallau yauma Uhudin, saat tiba waktunya perang, yaitu pada perang Uhud, orang-orang yang tadi ngomong andai kita tahu apa yang paling Allah cintai, yang ngomong seperti itu, tahu ada perintah untuk perang Uhud, mereka tidak mau perang. Ya ini, ada orang-orang yang andai kita tahu apa yang paling Allah cintai, ternyata Allah menurunkan ayat, Allah sungguh mencintai orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Tiba waktunya jihad, enggak mau perang. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada kalian yang mengatakan sesuatu tapi tidak kalian kerjakan. Ngomongnya kalau tahu apa yang paling Allah cintai pasti akan dikerjakan meskipun taruhannya nyawa, harta. Begitu tahu enggak mengerjakan. Ini ayatnya. Oleh karena itulah sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lima taquluna ma la taf'alun, yaitu tidak mengerjakan sesuatu padahal itu kita ucapkan, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Seperti contohnya kita menyampaikan bahwa salat sunnah tasbih itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan sekali. Kalau tidak bisa satu hari sekali, kalau bisa sehari sekali ya satu hari satu kali. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa ya sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa juga ya minimal seumur hidup satu kali. Ini kan kita tahu, oh sholat tasbih itu anda dikerjakan setiap hari pun bagus. Lalu sampaikan kepada jamaah. Ternyata kita sendiri tidak mengerjakan setiap hari. Apakah yang seperti ini masuk dalam kategori ayat tadi diancam mendapatkan murka Allah? Ya tidak. Karena kalau kita tidak mengerjakan satu hari satu kali, juga tidak ada unsur kemaksiatan. Karena baginda Rasul memerintahkan ya kalau nggak bisa sehari sekali, ya seminggu sekali. Seminggu sekali, ya bisa juga sebulan sekali. Yang penting kita ada mengerjakan. Meskipun mamanya setahun sekali. Itu pun kadang-kadang ketika pas apa tuh? Pas nisfu Sya'ban mamanya itu. Ya tidak apa-apa. Meskipun kita tahu kalau dikerjakan setiap hari pun bagus, tapi kita nggak bisa mengerjakan. Bisa mengerjakannya setahun sekali, ya tidak apa-apa. Nah, ini tidak kena pada ayat ini. Kita tidak termasuk yang diancam mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini menurut sebagian ulama ahli tafsir yaitu untuk hal-hal yang bersifat wajib. Hal-hal yang bersifat wajib, lalu kemudian ketika kita tinggalkan, membuat kewajiban itu kosong, sehingga kita kemudian beralih menjadi orang yang durhaka dan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan ayat tadi.
Kita memerintahkan saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu contohnya. Nah kita sendiri sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Nah ini kena. Kita mengajak pada orang lain untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Kita ucapkan zakat fitrah, tidak apa-apa juga. Jadi kalau kita menggunakan redaksi lafaz zakat fitrah, betul juga itu. Itu sudah dipakai oleh ulama-ulama di kurun-kurun awal juga. Jadi dalam redaksi hadisnya adalah zakatul fitri memang. Tapi kalau kita umpamanya terbiasa dengan lafaz zakat fitrah, boleh. Artinya apa? Kalau fitri itu zakat yang dikeluarkan setelah selesai berpuasa. Fitrun itu artinya berbuka. Setelah kita sudah enggak puasa lagi, itu fitri. Kalau fitrah itu artinya zakat untuk mensucikan diri kita, jiwa kita, sebagai lawan dari zakat mal. Kalau zakat mal mensucikan harta, zakat fitrah mensucikan jiwa, tidak apa-apa. Tapi ya tetap lebih bagus menggunakan istilah zakat fitri. Tapi kalau pakai zakat fitrah tidak apa-apa juga. Jadi kalau yang sudah bikin kop itu penerimaan zakat fitrah, ya jangan juga semuanya dibakar, ya tidak usah, pakai saja dulu. Nanti kalau mau bikin lagi zakat fitri lebih pas. Tuh, kalau zakat fitrah boleh, tapi yang lebih pas zakat fitri. Kita mengatakan ayo kita bayar zakat fitri, kita bayar zakat mal, tapi kita sendiri nggak bayar zakat. Nah ini kena kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atau kita menceritakan sesuatu kepada orang lain yang sebenarnya kita tidak mengerjakannya. Saya tuh setiap hari baca Quran paling tidak 5 juz itu. Padahal nggak baca. Nah itu termasuk kena juga, berbohong. Dan kemudian yang terakhir sebagai muqaddimah dari bab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabiullah Syuaib. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan saya tidak menginginkan untuk membuat engkau berbeda dengan kalian semuanya, ila ma anhaakum anhu, menuju sesuatu yang aku larang pada kalian. Maksudnya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada seseorang, ini perkataannya Nabiullah Syuaib kepada umat beliau, tidak menghendaki ada di antara umat Nabiullah Syuaib itu menyimpang dari apa yang diperintah, apa yang dilarang kepada mereka. Mereka dilarang melakukan ini, tetapi mereka sendiri sebenarnya mengatakan, oh itu dilarang itu, tapi mereka mengerjakan. Ini juga termasuk dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hal seperti itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus betul-betul jujur mengatakan, ini benar, kerjakan, ini salah, tinggalkan. Dan poin terakhir, apakah ini berarti kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita melihat ada kemaksiatan lalu kemudian kita diam saja? Contoh, kita melihat ada orang yang berghibah. Ghibah itu artinya menggunjing, membuka aib orang lain yang tidak didasari oleh 6 hal yang dibolehkan untuk ghibah. Kan ada 6 hal, ini sudah sering saya sampaikan. Ada 6 hal di mana kita boleh untuk membuka aib orang lain, karena salah satu dari 6 hal ini. Tapi ini ke-6-6-nya nggak ada. Lalu kita kemudian menggunjing, kita mendengar, dan kita sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah. Karena kita dianggap sebagai tokoh, kita dihormati, kita bisa untuk mencegah. Tapi karena ingat ayat-ayat tadi, ini kalau saya mencegah teman-teman berghibah, sementara saya sendiri juga masih berghibah, nanti saya kena hukuman ini mamanya. Sudahlah, biarkan sajalah ghibah saja. Apakah maksudnya seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau kita membiarkan ada kemaksiatan di depan mata kita, padahal kita mampu untuk mencegahnya dengan alasan, nanti kalau saya mencegah sementara saya masih mengerjakan, nanti saya akan terkena hukuman. Justru kalau kita biarkan, maka kita punya 2 kesalahan sekaligus. Satu, kesalahan kita masih berghibah. Yang kedua, kesalahannya membiarkan sesuatu yang jelas-jelas maksiat di depan mata kita. 2 salahnya. Jadi yang harus dilakukan bagaimana? Yang harus dilakukan ya tetap harus dicegah. Mohon maaf, kalian jangan berghibah.
Apalagi ini masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, zikir, baca Quran, jangan ghibah. Kita praktekkan seperti itu. Kita larang mereka. Sementara di hati kita masih merasa, saya pun juga masih sering ghibah. Ya, kita kemudian perbaiki. Oh iya, ini kalau saya nanti hanya sekedar melarang saja sementara saya masih berghibah, nanti saya kena juga ini. Maka itu bisa menjadi motivasi dan dorongan bagi kita agar kita tidak berghibah. Ini makanya jangan salah faham. Ini sudah diterangkan oleh para ulama untuk antisipasi ini. Karena kalau kita kadang hanya membaca teks ayat Al-Qur'an tadi, akhirnya kemudian kemaksiatan di mana-mana. Tidak ada orang yang mau mencegah. Kenapa kamu diam saja? Padahal itu kan di depan matamu ada maksiat itu. Saya teringat dengan ayat Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi daripada saya kena siksa, sudah biarkan saja. Justru kalau dibiarkan kena dua salah. Kena dua dosa. Satu dosa kita membiarkan kemaksiatan terjadi, yang kedua kita pun masih mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas kita tahu salah. Maka kalau ada orang bertanya seperti itu, sampaikan, ya kamu harus cegah. Tapi ingat, kalau kamu mencegah keburukan, ternyata kamu masih mengerjakannya, berarti kamu juga akan terkena dosa, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik bagaimana? Cegah sambil ada kita azam dalam diri kita untuk terus berbenah, sehingga kita juga menghindari kemaksiatan yang telah kita larang tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama seperti itu, supaya kita tidak menjadi salah faham. Nanti kalau melihat maksiat, biarkan saja. Soalnya saya juga masih maksiat yang sama. Ada orang korupsi, biarkan saja. Saya juga masih kadang korupsi gitu. Ya kalau seperti itu ya tambah merajalela kemaksiatan. Maka cegah dan jadikan itu sebagai motivasi kita untuk menghindari hal yang maksiat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan sampai pukul 6 ya, karena panitia akan persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi. Yang bertahan silahkan zikiran kah, baca Quran sampai kurang lebih 12 menit ke depan, baru kemudian sholat sunnah isyraq. Yang tidak bertahan tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به اللهم يا الله ارزقنا الصحة والعافية يا الله يا رب العالمين في طاعتك وترك معصيتك يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اهدنا الصراط المستقيم اللهم وفقنا للطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.